Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3A. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk pembelajaran hari ini yaitu kita akan belajar tema 1, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, muatan bahasa Indonesia. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita mulai pembelajaran. Simak video berikut. Sekarang kita amati. Itu ada gambar cicak dan ikan hias. Kalian pernah melihat cicak atau pernah memelihara ikan hias? Ya. Ikan juga makhluk hidup. Ikan memiliki beberapa ciri yang sama dengan cicak. Cicak dapat bergerak. Cicak bergerak dengan cara merayap. Cicak membutuhkan makanan. Salah satu jenis makanannya adalah nyamuk. Terus ikan-ikan juga dapat bergerak. Ikan bergerak menggunakan sirip. Ikan juga membutuhkan makanan. Salah satu makanan ikan adalah jentik nyamuk. Jadi dari kedua penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan ciri-ciri makhluk hidup adalah dapat bergerak dan membutuhkan makanan. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki. Ikan berenang dengan sirip. Cicak merayap di dinding. Apakah tumbuhan juga bergerak? Ada yang tahu? Ya, tumbuhan juga dapat bergerak. Meskipun gerakannya sangat terbatas, hanya pada bagian tumbuhan tertentu, tumbuhan bergerak tapi tidak berpindah tempat. Tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari. Tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari dan akar bergerak ke bawah. Makhluk hidup dapat bernafas. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Seperti manusia bernapas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insang, terus tumbuhan bernapas dengan stomata. Terus apalagi nama alat pernapasan pada hewan selain insang pada ikan? Alat pernapasan makhluk hidup bermacam-macam. Ikan bernapas dengan insang, katak bernapas dengan kulit dan paru-paru. Cacing bernapas menggunakan kulitnya. Serangga bernapas dengan trakea. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Apakah tinggi badan kalian bertambah dibandingkan saat kalian masih di kelas 1? Ya. Sekarang kita amati pertumbuhan hewan yang ada di sekitar dan manusia. Makhluk hidup dapat berkembang biak dengan cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Makhluk hidup tumbuh. Manusia ketika bayi tubuhnya kecil lalu berangsur tumbuh menjadi besar. Begitupun hewan dan tumbuhan mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran tubuh. Itu yang dimaksud dengan pertumbuhan, yaitu proses bertambahnya ukuran tubuh. Makhluk hidup berkembang biak, misalnya pada manusia ibu melahirkan bayi. Ini membuktikan bahwa manusia berkembang biak. Berkembang biak artinya menghasilkan keturunan. Hewan pun berkembang biak. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan ada yang bertelur.
Begitupun tumbuhan juga berkembang biak. Terus apa tujuan berkembang biak? Tujuannya berkembang biak adalah melestarikan jenisnya agar tidak punah. Makhluk hidup juga memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Proses pengolahan makanan pada tumbuhan disebut fotosintesis. Bahan untuk membuat makanan adalah air dan karbon dioksida. Bahan-bahan diperoleh dari dalam tanah. Pengambilan diserap tumbuhan melalui akar, sedangkan karbon dioksida diperoleh melalui mulut daun stomata dan lubang kecil pada batang lentisel. Fotosintesis hanya terjadi pada tumbuhan yang berdaun hijau saja. Hal ini karena daun tersebut memiliki klorofil atau zat hijau daun. Klorofil diperlukan untuk proses pembuatan makanan. Tugas klorofil ini mengikat cahaya untuk menjaga tanah agar tetap subur dan dapat menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tumbuhan. Biasanya ditambahkan pupuk, sehingga jika tanahnya subur maka tumbuhan dapat berkembang biak dan melakukan fotosintesis dengan baik. Terus apakah tumbuhan memerlukan makanan? Ya, tentu karena tumbuhan juga termasuk makhluk hidup. Karena sudah jelas ciri-ciri makhluk hidup itu memerlukan makanan. Dan cara tumbuhan membuat makanan yaitu adalah dengan proses fotosintesis. Terus apa makanan untuk tumbuhan? Makanan tumbuhan adalah zat makanan yang dihasilkan atau diperoleh dari proses fotosintesis. Terus makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Misalnya jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata, ya biasanya menggunakan tangan karena silau. Daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Terus landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Jadi dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri makhluk hidup adalah yang pertama bergerak, bernapas, tumbuh, berkembang biak, memerlukan makanan dan air, dan peka terhadap rangsang. Terus yang selanjutnya yaitu gambar seri. Ada yang tahu gambar seri? Gambar seri adalah rangkaian dari beberapa gambar yang menggambarkan sebuah peristiwa, itu yang disebut dengan gambar seri. Tiap bagian dari gambar tersebut memiliki ceritanya masing-masing. Kemudian gambar inilah yang nantinya disusun secara urut hingga membentuk cerita yang runtut dan menarik. Langkah pertama dalam menyusun gambar seri ialah menentukan judul cerita. Yang pertama itu menentukan judul cerita dari gambar tersebut. Terus langkah selanjutnya ialah menentukan peristiwa pertama pada gambar. Peristiwa tersebut harus disusun dengan urut dan logis. Kalian bisa simak, bisa diperhatikan gambar berikut. Itu yang pertama, gambar 1 yaitu menunjukkan Udin dan teman-teman sedang bermain tanah. Terus yang kedua, salah satu teman Udin yang sudah bermain tanpa mencuci tangan langsung makan. Sementara Udin dan teman-teman lainnya mencuci tangan terlebih dahulu. Terus gambar yang ketiga itu semua siswa sedang makan bersama. Gambar 4, siswa yang tidak mencuci tangan sedang terbaring sakit. Nah, dari cerita berdasarkan gambar di atas adalah Udin dan teman-temannya sedang bermain tanah. Bermain tanah bisa menyebabkan tangan menjadi kotor. Sebaiknya jika selesai bermain tanah segera mencuci tangan supaya tangan tetap bersih. Jika tangan yang kotor tersebut mengenai makanan
yang kita makan, maka kuman akan masuk ke tubuh. Ya, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Untuk tugas evaluasi yaitu sebagai berikut. Nanti untuk tugas kalian bisa ditulis di buku tulis, boleh di buku tugas. Nanti difoto, japri ke WA-nya Pak Arifin. Pak Arifin tunggu ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.